hadirun nazirun wa huwa ma'akum aina ma kuntum fid dunya wa fil akhirah. Allah hadir, nazir dan bersama engkau di mana saja kau berada dan di akhirat. In kunta ma'ahu, jika engkau bersama Allah, hajabaka anka. Allah akan menghijabmu dari nafsumu. Wa in kunta ma'ak, jika engkau bersama dirimu, ista'badaka lahu. Artinya engkau, Allah akan membuat engkau letih untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tanda orang nggak bersenyawa dengan syirik khafi lah. Artinya tidak bersenyawa, artinya tidak, belum masuk pada tauhid, apalagi sampai ke tauhid. Maka ibadah ini adalah sejumlah aktiviti yang bertembungan selalu dengan aktiviti dunia. Ini namanya dia melakukan ibadah, sama juga dia melakukan dunia, menganggap itu aktiviti. Jadi masih dia mutlak yang melakukan. Hijab. Orang lain hijab bagi dia dan dirinya hijab bagi dia. Dan dia hijab juga bagi orang lain. Tetapi jika ibadah itu adalah sebuah sesuatu yang memang ya macam bintang-bintang di langit yang berdampingan secara serasi, tidak ada yang warna, tidak gambar warnanya tidak ada yang kombinasinya, tidak ada yang tidak mu'tadil, tidak seimbang, pas. Begitulah diharapkan bahwa aktiviti hidup ini semuanya lillah. Enggak ada bedanya sholat dengan bekerja, enggak ada bedanya zikir dengan ngobrol, dengan bual-bual, karena semuanya adalah fi hadratillah. Dan jika tidak, kita membedakan ini. Membedakan sholat di awal lebih mantap daripada di akhir ya. Yang mubtadiin memang ya harus begitu, kalau enggak sholat sama sekali. Maka sudahlah, kita ibadah dulu lah. Kita mau, tadinya dia duduk sama ngobrol-ngobrol aja, kita ibadah. Dia mengatakan bahwa ini tidak ibadah. Orang sufi enggak ada kullu ibadah ma Allah. Jadi enggak harus berpindah dari ibadah ke ibadah kepada bukan ibadah, dari bukan ibadah kepada ibadah, enggak ada. Karena enggak bertabrakan, jadi satu. Maka itu yang dimaksud bahwasanya orang-orang yang belum mendapat izin untuk ghaflah, jangan ghaflah. Hatta orang sufi izin ghaflah, ada izin min Allah. Kalau kita udurnya kan nggak izin, bagaimana ghaflah? Al-imanu khurujuka anhum. Iman itu kamu keluar dari mereka. Iman. Kalau itu belum iman. Wal yakin khurujuka anka. Idza zada imanuk nuqilta min halin ila hal, dari hal buruk kepada baik, baik kepada lebih baik. Wa idza zada yaqinuk nuqilta min maqamin ila maqam, min ainul yaqin ilmul yaqin, terus ainul yakin dan hakul yakin. Kalau memang yakinnya berkembang, maka makom yakinnya itu bertambah. Asy-syari'atu ju'ilat laka hatta tatlubahu minhu bihi ta'ala lah. Syariat diciptakan untukmu, bukan untuk Allah. Sehingga engkau mencari Allah dari Allah, dengan Allah, untukmu. Syariat mutlak, kita direhatkan oleh Allah tentang syariat. Kita tidak mengatur syariat, sudah ada syariat itu. Tinggal kita mengambilnya dari Allah, dengan Allah, dan hasilnya untuk kita. Jadi kalau ibadah, bukan kita merasa punya utang, harus kita bayar kalau kita lepas. Jadi sudah bayar, Allah nggak perlu dengan bayar kita, semuanya untuk kita. Wal haqiqatu lahu, adapun hakikat itu untuk Allah. Hatta tatlubaha, sehingga kamu mencari hakikat bihi, dengan Allah, lahu, untuk Allah. Itu sebabnya kata Imam Ibnu Atha, ijtihaduka fima dhumina lak wa tarkuka mimma
Wa tarkuka mimma tuliba mink dalilun ala intima basiratik. Kamu berletih-letih terhadap benda-benda, berletih-letih, bertadbir terhadap benda yang sudah, terhadap hal yang sudah Allah jamin mati dijamin. Ngapain orang menjauhi mati dan takut mati? Karena Allah sudah waktu rezeki kaya atau miskin sudah dijamin. Benda itu perlu diangkat dari hati kita agar rehat. Karena itu hanya Allah mutlak yang melakukan. Kita tengah melakukan ibadah dan menunjukkan kefakiran kita. Karena ini dunia hikmah. Dan itulah sir di situ. Dan kemudian juga hatta dakwah Islam. Ngapain perlu bermusuhan dengan orang yang menjadi lawan politiknya? Sudah dijamin. Maka orang, kan ada penulis barat itu kan dengan cerdas, kalau Muhammad itu hidup, dia datang ke barat tidak perlu perang, lalu saja langsung Islam semua. Itu orang barat sendiri sampai itu kepada Hadrat Mustafa. Kalau Muhammad hidup, katanya lewat saja, lalu saja di negara kami langsung kami Islam semua. Semua itu yang namanya syariat. Kita bersusah payah di sini. Yang diminta kita tinggalkan, yang diminta adalah melakukannya untuk Allah. Itu yang tidak pernah kita berikan kepada Allah. Padahal itu yang diminta, yang lain Allah jamin. Nah, hakikat ini haitsulah hina wala ain, tidak ada tempat dan tidak ada waktu. Hina tempat apa? Hin. Waktu. Aina tempat. Kalau salat ada tempat, ada waktu kan? Kalau hakikat enggak. Fasyariatu hududun wa jihatun. Syariat itu batas dan jihad. Ke arah kiblat, bulan Ramadan 30 hari, tanggal 1, 4 rakaat, 2 rakaat, ba'da di waktu zawal matahari dan lain sebagainya. Wal hakikatu la hadda wala jihad. Enggak ada yang namanya kita ubudiyah. Kalau ibadah ada jihad. Tadi itu syariah. Kalau ubudiyah enggak ada. Enggak berhenti kepada teman atau lawan, tetap ubudiyah. Al-qaim bi syariah. Nah, kalau orang berinteraksinya dengan syariat, faqad tafaddala alaihi bil mujahadah. Maka diberikannya dengan mujahadah, letih. Seperti orang bekerja baru dapat duit, kan letih. Wal qaim bil haqiqah tafaddala alaihi bil minnah. Tapi orang yang melakukan hidup ini dengan hakikat, artinya dengan hakikat sudah keluar dari dirinya, dari nafsunya, dia sudah bersama hakikat itu. Maka tafaddala diberikannya kepada dengan minnah cuma-cuma. Kuntu sama'ul ladzi yasma'u wa huwa yatawalla shalihin. Itulah minnah. Orang dalam urusan dunia aja, ente bekerja sebulan, letih, anda bagi gaji, atau ente duduk saja anda bagi gaji. Pasti orang milih yang duduk aja. Nah itulah aulia anbiya. Bahkan kata aulia, kami masih berenang, Nabi udah ada di tepi. Dan wali pun akhirnya sampai ke tepi kan. Kita belum berenang malah. Itulah minnah. Minnah adalah tauliyah Allah, wilayah Allah. Wa syatana ma bainal mujahadah wal minnah. Berbeda antara mujahadah dan minnah. Al-qaim bi ma'al mujahadah mawjud. Orang yang melakukan dengan mujahadah dia wujud, mawjud. Ya, kalau ada kan letih. Rasa berbuat. Dirinya berbuat. Wal qaim ma'al minnah, tetapi kalau orang yang melakukan itu sudah dibantu oleh Allah, ditauliah oleh Allah, mafqud, dia adam. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan al-adamu ismah. Orang kalau sudah tingkat adam, ismah. Ini kan pernyataan dari proses orang yang sudah keluar dari dirinya, akhirnya minnah. Kalau yang enggak, ya itu tadi masih mujahadah. Pertamanya murid, akhirnya murad. Soalnya aulia salah satu sifat adalah adamun nadam, tidak pernah menyesal.
Jika menyesal, berarti tauhidnya kurang. Apa yang perlu disesali? Allah salah alamat apa memberi kita sesuatu yang kita tidak inginkan? Itu saja persoalannya, karena dia tidak mengerti apa yang maslahat untuk dia. Dia mengira bahwa yang maslahat untuk dia adalah yang dia inginkan, padahal yang diberi itulah yang maslahat. Ya. Itu pun masih lebih bagus lagi. Dia mengeluh daripada dibagi malah lupa kepada Allah. Dan makanya ada contohnya orang yang dibagi lupa. Kalau kita nggak dibagi, itu kita sedang diproses oleh Allah. Artinya perkenalan Allah datang kepadanya. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika dikatakan oleh Sayyidina Umar bahwa iman Abu Bakar lebih tinggi daripada iman umat ini. Kalau ditimbang iman semua umat ini dengan Abu Bakar, maka iman Abu Bakar yang lebih berat. Sahabat bertanya, "Bimadza arafta rabbaka ya Abu Bakrin?" Jawabannya cuma dua kata, "Binaqdil azaim." Dengan keinginanku yang tidak dikabulkan oleh Allah, itulah aku merasa kebesaran Allah luar biasa. Itu kan cerdas. Kita malah rasanya kalau dapat duit, dapat keuntungan baru, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu kan tifel ya. Anak kecil. Meluknya, ciumnya, kalau kita bagi mainan, kita bagi uang, anak kecil, baba, kalau enggak, pergi. Sebenarnya Imam Syafi'i di depan Imam Ar-Ra'i, ana tiflun, saya anak kecil di depan mereka. Imam Bukhari juga mengatakan an-nafsu kat-tifl. Hatta orang udah 80 tahun pun kalau belum khuruj an-nafsi, tifl. Ada seorang mahasiswi aktivis ini bisa nyata. Ya kebetulan terjadi kepada ahbab seorang akhwat. Jadi ada seorang bekerja di kedutaan di Kairo, suka kepada ahbab akhwat. Lantas tiba-tiba orang kedutaan itu kalau hari libur atau hari dia ikut mengaji, duduk di bawah dia mengaji. Katanya sudah bertahun-tahun nggak ada orang kedutaan ngaji dan duduk sampai di bawah. Nggak tahu dia suka kepada ahbab. Sampai dia menceritakan, oh ini. Akhirnya saya panggil ahbab. Inta tahu kalau ada seorang yang mau dengan inti, ya orang kedutaan itu. Kenapa nggak dijawabnya? Dia kirim SMS kan, saya sudah ganti nomor. Untuk apa ganti nomor? Jawablah. Iya, tidak. Saya pikir dia sudah mengertilah, dia dewasa. Ya Allah, kata anak inti artinya seorang ahbab, seorang mutasawwif, paham tentang nafsu. Hatta sampai 70 tahun pun nggak ngerti nafsu itu tifel. Harus dibilang, lah laki-laki itu. Perempuan harus mengatakan bilang tidak, jangan bilang diam. Karena kalau diam, laki-laki masih memuntik, masih membuntuti di belakangnya, menjadi hantu. Pikirannya masih ada peluang, itu syaitanur rijal. Tabiatur rijal, katakan tidak. Berhenti laki-laki kalau dikatakan tidak. Kalau nggak dikatakan tidak, tetap meskipun udah matang pun tetap an-nafsu tiflun. Oh ya maaf sih. Cepetan balas. Katakan tidak. Kalau iya, ayo. Saya kawinkan. Kalau tidak, katakan tidak. Dengan kata-kata yang, nah ini kadang-kadang wanita nggak enak. Ada syaitan lagi afrit nggak enak. Kata enak tidak tersinggung biasalah. Itulah awatiful mar'ah yang disebut kaid dalam Al-Quran. Inna kaidahunna azim. Tipu dayanya luar biasa. Wanita pun jatuh oleh tipu dayanya sendiri. Oleh emosional yang mendominasi akalnya, itu dia jatuh di situ. Meruntuhkan dia dan menjatuhkan dia. Itu mizaniyat iman terus tinggi perempuan itu. Kalau tidak, dia dipermainkan oleh emosinya sendiri, oleh syaitannya sendiri. Makanya Sayyidah Aisyah begitu cemburu, kata Rasulullah, setan ente muncul. Kayak gitu. Dalam hadis itu kata syaitan bisa makna awatif, bisa makna ruh, bisa makna bukan hanya syaitan, jin. Tinggal tergantung konteks, tinggal tergantung siap. Syaitan itu apa maknanya?
Karena benda yang gaib, yang tinggal terpulang kepada, atau memang jin beneran iblis, atau adalah awatif, atau yang menangkap lughat isyarah itu adalah sufi. Baik. Al-a'mal muta'alliq bi syara'. Itu kalau amal kan bergantung dengan syara'. Amal bergantung dengan syara'. Adapun tawakkul muta'alliq bil iman. Yang namanya iman dilihat dari tawakkulnya. Kalau amal syara'. Karena amal zahir itulah syara'. Karena kalau di atas adalah arash. Dibalik aja hurufnya a, rash, sya, ra. Aras mengulurkan dua kakinya ke kursi. Al-amru wan nahi. Dan syara'. Itu untuk amal zahir. Seorang wali misalnya dibukakan kalau seorang itu kafir. Ya kalau dia katakan anta kafir, maka yang dibilang kafir adalah walinya itu langsung digantung. Karena ini syariat. Tapi di akhirat wali itulah. Tapi bagaimana? Apakah yang menggantung itu dapat dosa di akhirat? Enggak. Ini syariat. Nah itu sebabnya Nabi juga ta'addub kepada asbab. Nabi tahu semua hakikat tapi beradab kepada asbab. Nah orang yang sesat itulah tahu pengetahuan hakikat kepada syariat tidak beradab, kepada asbab tidak beradab. Nabi sendiri beradab sampai, maka orang apabila sudah sampai kepada tingkat tinggi kembali kepada bentuk syariat zahir yang adil sekali. Nabi kita di Indonesia terutama, jika di seorang wali maka penampilannya yang aneh-aneh dan memberikan kesan yang aneh-aneh. Ini majnun. Yang aneh itu cuma majdub. Kalau seorang sufi murabbi yang berhadapan dengan masyarakat tidak boleh aneh. Malah dia harus duduk dengan masyarakat rapi, tidak ada yang tinggi yang datar. Karena sifat wali dan sifat anbiya adalah mudaroh, musayaroh. Maka seorang sufi, jika seorang sufi yang pendai, mursyid, yang diizinkan irsyad kepada masyarakat, jika ada seorang yang mendekati dia takut, gagal berarti. Karena tidak boleh ada jarak. Kalau faqih memang jalali, ya ada bodyguardnya kalau faqih. Tapi kalau sufi nggak ada. Malah mungkin dia merasa lebih, artinya mudah dihubungi. Kalau tidak begitu, bagaimana masyarakat itu kehidupan masyarakat semua dekat dengan sufi? Karena memang yang tidur bersama, jalan bersama, makan bersama sufi. Menemani mereka untuk bersama fi hadratillah. Jika tidak, ghaflah. Cuman kita sudah dibentuk oleh feodalisme. Kalau saya melihat di Indonesia ada feodalisme. Ada jarak protokoler, ada apa. Dan ulama nggak ada. Maka selalu kisah-kisah yang rabbani seperti Imam 4, Khalifah 4 atau Umar bin Abdul Aziz kan nggak berbicara. Hatta Imam Syarawi ketika jadi menteri Wazaratul Awqaf, dia larang orang yang menghalang untuk ketemu dia. Kata dia kalau waktu kerja, waktu di kantor, waktu di pejabat tidak boleh pintunya tertutup dari pintu depan sampai pintu masuk dia terbuka, dan jangan ada yang menghalangi, masuk pun nggak boleh ada yang menghalangi. Ini itu kena sufi yang jadi menteri. Nggak boleh ada yang menghalangi. Terus dia bilang saya nggak mau duduk di meja menteri. Di meja menteri nggak mau duduk, dia minta dibuat meja kecil letak di pintu masuk itu, macam bawa belah haris. Duduk situ. Jadi kalau temannya datang, artinya ulama yang bukan sufi, teman ulama datang, temannya yang suruh duduk di bangku menteri itu, ente duduk situ, karena duduk di sini. Lah ente menteri, udah ente aja duduk situ.
Anda nggak pernah duduk, itu saya nggak ada yang dudukin katanya. Ya, duduk, temannya duduk di situ. Ente mau apa? Harus ini. Itulah syariat. Tawakal berkaitan dengan iman. Tawakal berkaitan dengan iman. Kalau tauhid berkaitan dengan kasbus sohi tadi di atas. Kasab sohi itu adalah orang keluar dari nafsunya kasab. Apabila kasab tauhid, maka tauhid tergantung kasab. Kasab tergantung khuruj an nafsik anka. Kalau iman mah buahnya tawakal. Jika orang tawakal baru iman. Tawakal itu kalau Ibnu Ajibah membaginya tawakal ada 3. Tawakal awam, tawakalnya seperti orang mewakilkan. Saya seorang direktur mewakilkan kepada Sidi Mukhlis untuk jadi wakil saya. Yang namanya wakil kita masih curiga lagi. Berbuat seperti yang saya nak atau tidak ya. Padahal kita sudah diwakilkan, tapi masih saja belum percaya. Ini tawakal awam kepada Allah. Apa Allah tahu ya saya? Oh gimana Allah? Ya Allah ya Rabbi. Allah dikhawatirkan untuk mengatur kita, sedangkan kita syu'un. Kita adalah majhar tajalli Allah. Orang letih itu karena tidak kenal dirinya dan tidak kenal Allah. Jadi capek hidup itu. Dikiranya dia ini dengan Allah adalah 2 realita yang saling berkontradiksi. Tidak. Apa yang terjadi adalah wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah yang engkau hendaki melainkan adalah sebelumnya sudah. Summa taba alaihim liyatubu. Allah bikin tobat dulu baru dia bisa tobat. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Yang menginginkan kebaikan Allah, yang membuat dia ingin belajar agama Allah. Jadi apa? Kita hanyalah tajalli. Tapi karena hijab tidak merasa menderita di situ dia. Adapun tajalli Allah memangnya susah, senang, gak bakal dirubah. Paham tidak paham itulah hidup. Hukum asbab, makanya tadi Nabi dan aulia tetap beradab. Kalau dia tahu dia pulang mau ditabrak kereta, dia gak akan merubah. Cuma tersenyum. Saya akan tabrak kereta. Allah. Ya, karena memang dia nggak ada. Cuman bedanya kita nggak dibuka. Ada dibukanya cuman begitu terjadi truk. Ya Allah. Lari ke Allah. Ini kan lumayan. Ini marifatnya ada. Kalau yang enggak kan ditabrak. Nangis, lupa udah seolah-olah. Kepatah kakinya misalnya. Nggak bisa jalan, wah menyesal, putus asa, ya, sama sekali nggak dibuka oleh Allah. Nah begitu ditabrak, ya Allah, ini kan dibuka. Ada yang dibuka lebih jauh lagi, mau ketabrak dia tahu. Ada yang sebelum ditabrak, bahkan mungkin ada yang tahu sebelumnya. Dan dia tetap beradab, karena tajalli tetap tajalli. Kullu yaumin huwa bisya'an. Itu naik kepada fi'il, sifat dan zat. Jadi enggak nyaman. An-nas ta'ihuna 'anil haqqi bil aql. Manusia itu sesat untuk bertemu kepada Allah disebabkan akal. Sambil minum santai aja. Dia bisa kalau Manusia sesat daripada hak dengan akal. Tetapi kita untuk orang mubtadi'in harus dengan akal lah, karena harus dengan burhan, dalil pertama. Makanya sufi itu tauhidnya bukan asy'ariyah, bukan maturidiyah, apalagi wahabiyah. Wal'iyazubillah, artinya untuk menggunakan tauhid itu uluhiyah sih maksudnya hadatif ibtidaiyah. Tauhid Wahabi itu tauhid ibtidaiyah. Kalau Asy'ariyah ya doktor lah, salah doktor lah. Kalau Sufi sudah pensaranya lah, pensara doktor itu. Profesornya PhD. Karena dia tidak guna lagi tentang akal. Asy'ari itu membuat tauhid untuk awam, untuk haris, untuk hafizul akidah. Harisul akidah.
Tauhid yang digunakan tauhid Rasul, tauhid sahabat, tauhid amali, tauhid zauqi. Itulah tauhid sufi. Bukan tauhid nazariyah akal.